Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Jordan Firdaus dengan NRP 0323 040035 dari kelas D4 MI4B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah analisa numerik dengan judul Oscillating Flow 3 Silinder. Topik ini membahas simulasi aliran osilasi fluida yang melewati tiga buah silinder. Menggunakan metode numerik tujuannya adalah untuk memahami bagaimana karakteristik aliran dan distribusi tekanan terbentuk akibat adanya gangguan dari geometri silinder secara periodik analisis numerik permasalahan domain. Next, untuk materi presentasi, yang pertama pendahuluan, yang kedua deskripsi kasus, yang ketiga permasalahan domain, yang keempat metode meshing, yang kelima penerapan kondisi awal dan batasan. Terakhir hasil simulasi verticity Y, tekanan pressure, koefisien plot drag dan lift. Next, satu yaitu pendahuluan. Penelitian ini membahas fenomena aliran fluida yang mengalir melewati tiga silinder yang sejajar terhadap arah aliran fluida masuk ke dalam domain dari sisi kiri yang bisa disebut inlet. Dengan kecepatan tetap, kemudian mengalir menuju sisi kanan atau outlet melalui tiga buah silinder yang disusun dalam pola segitiga atau linear, tergantung pada variasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah mempelajari gaya hidrodinamika yang bekerja pada tiap silinder, seperti gaya hambat yang bisa disebut drag dan gaya angkat lift. Proses simulasi dilakukan menggunakan software of OpenFOAM dengan pendekatan numerik. Hasil analisis berupa koefisien gaya hambat yang bisa disebut CD dan koefisien gaya angkat CL. Yang selanjutnya diolah dan divisualisasikan menggunakan ParaView serta perangkat lunak pengelolaan data lainnya. Next, next. Baik, untuk permasalahan domain. Domain memiliki bentuk balok dengan dimensi sebagai berikut. Untuk panjang dari domain yaitu 35. Kalau untuk lebar yaitu 1, tingginya 20. Tiga buah silinder disusun dalam formasi segitiga di mana masing-masing silinder memiliki diameter yaitu 1. Posisi ketiga silinder ditentukan berdasarkan parameter, yaitu untuk alfa sudut kemiringan 45 derajat. Untuk R-nya yaitu jarak 1,2. Berdasarkan NRP saya 35, nilai-nilai tersebut ditentukan sebagai bagian dari parameter individual untuk masing-masing mahasiswa. Untuk aliran fluida diasumsikan incompressible, ditempatkan dan steady dengan kecepatan masuk berupa vektor, yaitu U atau bisa disebut kecepatan arah sumbu X horizontal, yaitu 1. Untuk V, kecepatan arah sumbu Y lateral, yaitu 0. Untuk W-nya, kecepatan arah sumbu Z, yaitu 0. Artinya fluida mengalir secara lurus dan ya, hanya ke arah sumbu X tanpa komponen kecepatan ke arah Y atau Z. Uh, Tujuan simulasi ini bertujuan untuk menganalisis distribusi kecepatan dan tekanan di sekitar tiga buah silinder, mempelajari pembentukan wake daerah turbulensi di belakang silinder,
mengetahui bagaimana interaksi antara silinder mempengaruhi pola aliran, meneliti pengaruh parameter alfa dan R yaitu jarak terhadap karakteristik aliran. Next, yaitu empat metode meshing. Pada tahap ini dilakukan pengaturan kondisi awal dan batas sebagai bagian penting dari proses simulasi numerik menggunakan OpenFOAM. Pengaturan ini membantu sistem mengetahui bagaimana aliran fluida dimulai bergerak dan berinteraksi selama simulasi berlangsung. Untuk untuk proses meshing, saya menggunakan Salome. Mesh yang diberi nama mesh 1 dan hasilnya terdiri dari sekitar 59,488 node serta 180 ribuan elemen. Semuanya masih elemen linear, jadi belum ada yang kuadrik. Strukturnya terdiri dari 1715 edge, lalu bagian permukaannya ada 119 300.000 face, sebagian besar terbentuk segitiga 118.000 dan sisanya segi 4. Sementara itu untuk bagian volumenya terdapat 59.224 elemen. Semuanya berupa prisma. Pemilihan elemen prisma ini disesuaikan dengan bentuk geometri yang agak silindris supaya mesh tetap tapi dan hasil simulasi lebih stabil. Nantinya mesh ini diekspor ke format seperti UNV dan digunakan untuk simulasi di OpenFOAM. Next, untuk yang kelima, penerapan kondisi awal dan batas. Untuk pada tahap ini dilakukan pengaturan kondisi awal dan batas sebagai bagian penting dari proses simulasi untuk menggunakan OpenFOAM. Pengaturan ini membantu sistem mengetahui bagaimana aliran fluida dimulai bergerak dan berinteraksi selama simulasi berlangsung. Untuk file Control D berfungsi untuk mengatur waktu dan jalannya simulasi. Beberapa pengaturan utama yang digunakan antara lain solver yang digunakan adalah IcoForm, yaitu solver untuk aliran incompressible dan tidak tunak. Waktu dimulai simulasi ditetapkan pada 0 dan waktu akhirnya pada 200. Besar langkah waktu delta T adalah 0,005, artinya simulasi dihitung dengan waktu yang cukup rinci. Hasil simulasi akan disimpan setiap 0,5 satuan waktu. Simulasi juga disetel agar bisa dimodifikasi saat sedang berjalan dengan mengaktifkan runtime modifiable. Untuk file transport properties, file ini digunakan untuk mendefinisikan karakteristik fluida yang digunakan dalam simulasi. Fluida yang digunakan adalah fluida Newtonian, artinya viskositasnya dianggap konstan. Untuk nilai viskositas kinematik V yang digunakan adalah 0,0074074407. Nilai V ini tidak diambil sembarangan, melainkan dihitung berdasarkan NRP masing-masing. Rumus yang digunakan adalah Nu sama dengan 1 dibagi 100 ditambah NRP. Dengan NRP saya adalah 35, maka dua digit terakhir yaitu 35 digunakan dalam perhitungan. Next, untuk hasil simulasi vorticity Y dan tekanan pressure, pada bagian ini ditampilkan pada simulasi dua parameter yaitu tekanan pressure dan vorticity arah Y. Keduanya memberikan gambaran bagaimana aliran fluida berinteraksi dengan tiga buah silinder yang ditempatkan di dalam domain. Untuk gambar sebelah kiri menunjukkan distribusi tekanan di sekitar silinder. Warna merah menandakan daerah dengan tekanan tinggi, sedangkan
warna biru menunjukkan daerah dengan tekanan rendah. Tekanan tinggi biasanya terlihat di bagian depan silinder atau area stagnasi, sedangkan tekanan rendah muncul di belakang silinder yaitu area wake yang merupakan jejak dari hubungan aliran. Perbedaan tekanan ini menggambarkan adanya hambatan dan percepatan fluida saat melewati tiga silinder. Untuk gambar sebelah kanan menampilkan hasil simulasi vorticity array Y yang menggambarkan seberapa besar pusaran atau rotasi aliran pada arah vertikal terhadap bidang utama aliran. Warna merah menunjukkan pusaran dengan nilai positif, sedangkan warna biru menunjukkan pusaran bernilai negatif. Nilai vorticity yang tinggi muncul di sekitar dan di belakang silinder sebagai akibat dari gangguan terhadap aliran utama. Ini merupakan indikasi bahwa di area tersebut aliran menjadi tidak stabil dan membentuk pusaran kecil. Next, ya, yang terakhir plot koefisien drag dan lift. Untuk silinder satu, grafik koefisien of drag menunjukkan bahwa nilai CD pada silinder satu cukup stabil. Namun terdapat fluktuasi periodik yang menandakan adanya efek turbulensi di sekitar permukaan silinder. Untuk grafik coefficient of lift memiliki fluktuasi yang lebih besar dan teratur, menunjukkan adanya vortex shedding atau pelepasan pusaran secara berkala di belakang silinder. Ini adalah ciri khas dari aliran fluida yang membentuk pola dan Karaman vortex street yang umum terjadi pada aliran di sekitar benda silinder. Untuk silinder kedua, grafik eh, coefficient of drag, silinder 2 menunjukkan nilai yang cenderung lebih stabil dibanding silinder satu. Fluktuasi lebih kecil dan mendekati nilai rata-rata konstan. Untuk grafik CL, coefficient of lift tetap menunjukkan pola naik turun, namun fluktuasinya tidak sebesar silinder pertama. Hal ini bisa disebabkan karena pengaruh bayangan aliran baik dari silinder di depannya yang mengurangi kekuatan gaya angkat yang dihasilkan. Untuk silinder 3, pada silinder 3, coefficient of drag juga menunjukkan kecenderungan yang stabil. Nilainya sedikit lebih kecil dibanding silinder sebelumnya karena sudah melewati dua penghalang sebelumnya. Untuk coefficient of lift, fluktuasi tetap terlihat tetapi dengan amplitudo yang lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa silinder ketiga berada di zona aliran yang sudah relatif lebih tenang akibat pengaruh silinder silinder sebelumnya. Terima kasih untuk presentasi eh, tugas besar analisa numerik ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sudah, Pak.